Oke YouTube, welcome back dan selamat berakhir pekan di manapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kita, Brilliant Trading System. Alright, dan bagaimana kabar kalian 1-2 minggu ini? Apakah banyak yang terkena margin call atau deposit kembali atau panen raya? Nah, silahkan komen di bawah ya. Seperti biasa, karena gold adalah favorit pair yang kalian suka, komoditi gold ini adalah favorit yang ada di Indonesia, and then kita akan kembali di sini dalam video analisis mingguan kita yang dapat kita perhatikan bersama. Saat ini gold luar biasa ya, pergerakan yang sangat signifikan, go down dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Dan seperti yang sudah kita lihat bahwa inilah price action. Price action itu pada saat kita menganalisa dari sebelumnya, kemudian secara fakta kita belum melihat perubahannya. Semua video-video analisa kita sebelumnya itu dapat diperhatikan apa yang terjadi saat ini dari semua prediksi. Apabila seperti ini maka akan seperti ini, apabila seperti ini akan seperti ini. Cycle pergerakan dari setiap time frame memiliki tujuan dan memiliki exit point, memiliki direction point, kemudian kita memanfaatkan dia dengan entry point dengan konteks yang sesuai. Itulah price action. Dan setelah 1, 2, 3, 4 candle barulah terbentuk bahwa candle ini mampu menembus zona support dan zona demand di sini, yang mana di level ini pada saat itu, kalau kita ganti ke weekly, saya menyampaikan bahwa level ini adalah level krusial di mana dia dapat menjadi 4 complex zone untuk weekly direction untuk turun, ataupun dia akan menjadi 2 cycle wave untuk nanti dia directionnya go more high. Dan finally yang terjadi dia adalah 4 atau complex zone 4 milik weekly dan monthly cycle. Dan ini yang sudah terjadi. Artinya teman-teman yang sudah benar-benar mengikuti, kalian sudah mengetahui directionnya dan kalian mendapati pergerakan ini. Dan memang secara fakta akhirnya tidak pernah kita melihat satu reversal pun. And then kalau kita perhatikan di sini adalah support become resistant, and one supply breakout sedikit ranging sudah dalam beberapa 1 minggu atau 2 minggu di sini. And then finally saya juga katakan di sini ini adalah area yang sudah selalu kita tandai dan kalian sudah mendapati memanfaatkan ranging ini. Kemudian setelah keluar insight dan tahu exitnya TP, untuk kalian yang memaksakan untuk TV di atas, wassalam, kalian tidak mendapatkan itu. And then close body di sini, maka akhirnya juga dia sekarang close dan membentuk penurunan. Artinya yang terbentuk di dalam cycle box green box ini adalah 4 complex waves untuk dia berhenti sejenak, menyelesaikan satu direction yang begitu jelas di daily, yang benar-benar kalian sudah mengetahui konteks yang terbentuk dari atas adalah trending, and then pullback 1 and 2 and 3 and 4, kemudian go more low. Artinya market ini membentuk extension level, menyelesaikan range besar dari time frame yang juga sangat volatile, dan juga cycle tersebut membuat semua time frame kecil bergerak searah. Begitu ya teman-teman. Oke, anyway, untuk kita melakukan analisa seperti biasa kita akan melakukan top down analysis terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan sahabat brilian semua, bearish, and then barulah dia fill shadow area dari sini, and then mengisi. Dan saat ini monthly berada di zona demand di sini. Dan apakah ini strong support monthly? Yes. Oke, I said that dari beberapa video sebelumnya analisa kita, ini adalah strong support monthly, but tidak semua dapat menahan range monthly area. Maksud saya adalah ketika kita mendapati zona ini, tetap yang harus diperhatikan adalah price action pada saat nanti dia berjalan yang sesuai dengan style of trading kalian. Kalian adalah scalper trader ataupun intraday trader ataupun swing trader, kalian harus mengatur semuanya, baik itu resiko
oke, money management dan lain sebagainya, in out di posisi yang tepat sesuai dengan fakta. Namun apabila kalian tidak mampu membaca market price action ini, selama tinggal Anda tidak akan pernah berkembang dan ada di situ-situ saja. Dan kalau kita perhatikan di sini ada sebuah monthly, yang masih menyisakan level pergerakan di bawah sini, yang mana worst scenario adalah dia akan pergi go more low di level 161 maksud saya, di monthly zone. Artinya penurunan masih sangat ada based on monthly, but kemana monthly dapat pullback nantinya, karena monthly akan menyelesaikan di sini kita perhatikan dia adalah Y ya, ada namanya Y pattern Elliott FA di C, go more low, and then dia naik ke atas membuat A B C, and then dia turun sedang berusaha membentuk contraction wave, peristirahatan terlebih dahulu, and then go more low. Itu adalah jangka panjang direction dari yang pergerakan yang sangat jauh dari gold ini. Itu pergerakan yang tercermin apa yang sudah kita lihat dari open dan close candle, kemudian pergerakan dari besaran cycle yang ada di monthly punya area. Dari situ kita dapat menandai satu buah zona penting terlebih dahulu, yang itu adalah 161, di mana dia berada di dalam strong support area monthly maksud saya, and then kita turunkan ke weekly punya area. Di weekly kita perhatikan ada sebuah pergerakan cycle Elliott wave yang sangat terlihat di sini, adalah motif wave 1, and then 2, kemudian 3, and then pullback 4, and then go more low, close weekly, breakout. Maka semua yang buy otomatis sudah mengetahui kalian harus cut loss, karena sudah paham, terutama tim kita yang ada di Brilliant Team sudah mengetahui. Berarti di sini adalah 1 2 3 4 5, sampai mana pergerakan ini akan berterusan untuk melengkapi satu grand cycle weekly area. Kita perhatikan ini adalah 161 decision point yang sudah kita tandai, kemudian dia breakout. So ada satu area dalam weekly, the worst scenario dia akan pergi, masih bisa berkesempatan untuk membentuk one low again, tetapi tetap pullback di sini nanti yang harus kalian perhatikan di sana. Teman-teman, apabila market ini membentuk extension, maka dia bisa mencapai level yang lebih bawah, kemudian harus ditutup. Apakah nanti ditutup dengan ending diagonal ataupun ditutup dengan flag expansion dan lain sebagainya. Istilah ini mungkin sedikit membingungkan, but mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Di situ ada zona worst scenario weekly area yang dimana harus nanti kita juga jaga ya. Kemudian kita lakukan lagi top down analysis dari yang terjadi di sini selama weekly ini membentuk area. Di sini ada drop base drop, and then di bawah sini apakah dia akan membentuk drop base drop ataupun drop base rally. Maka tunggu terlebih dahulu. Bila ini menjadi drop base rally, maka dia membentuk new range baru, kemudian bisa extension ke level yang lebih bawah, and then go more high, ataupun sebaliknya. Maka itu harus diupdate kalian sendiri-sendiri. Saya tidak bisa mengikuti karena kalian di YouTube ini bersifat sangat umum sekali. Saya tidak bisa memantau dan membantu kalian menganalisa every single week, every single day. So daily sekarang kita perhatikan, teman-teman, di dalam Brilliant Trading System kita memiliki beberapa SOP, baik itu reversal. Apakah teman-teman sudah melihat reversal di sini? Apakah kalian di sini ada bullish engulfing, reverse buy now dan lain sebagainya. Saya tidak tahu apa keilmuan yang kalian gunakan, bagaimana kalian membaca market, saya pun tidak mengerti. Tetapi di dalam komunitas kami memiliki beberapa SOP. Ada beberapa seperti rules breakout, second movement, kemudian pattern-pattern reversal lainnya, market of structure, kemudian karakter of market. Ada banyak sekali hal-hal yang harus kalian pelajari bagi yang ingin mengetahui. And then ini adalah the last garis yang sudah kita tandai. Kemudian beberapa key level di akhirnya keluar dari di sini, and then membentuk zona di bawah,
Ini adalah daily range, dia membentuk sebuah compression. Apakah ini ending diagonal? Belum tentu, selama supply zone atau resistance yang ada di atas belum terbreakout, and then dia, maka di dalam daily cycle belum bisa kita melakukan penarikan direction point karena brilliant zone juga pun belum terbentuk. Beberapa reason SOP untuk mengambil keputusan belum ada untuk yang buy, namun yang sell ini juga masih dalam grand of cycle yang besar, masih menuju downtrend yang begitu kuat ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita melihat di H4 terakhir yang kita sudah menganalisa bahwa zona krusial ini sudah berakhir di breakout dengan candle ini, oke, di level 1769. Candle ini membreakout area ini, artinya ini adalah kompleks for untuk daily, weekly, dan monthly, sehingga kenaikan yang atas ini hanyalah pullback saja, berhenti di sini. Kalau kita melihat dari beberapa video sebelumnya, sebenarnya sudah saya garis bawahi dan saya jelaskan ada beberapa zona-zona yang harus diperhatikan, dan dia akhirnya selesai di sini. Kemudian kalau kita zoom in dari sini, kita melihat sebuah area yang sangat-sangat jelas sekali membentuk sebuah direction point, and then kalau kita zoom out, maka area tersebut adalah area zona 423 261 drop base drop breakout. Karena drop base drop akan membawa arah, itu teman-teman di Brilliant Trading System sudah mengetahui apa guna dari drop base drop, rally base rally, kemudian drop base rally, rally base drop. Semua itu harus dipahami dengan sempurna. Artinya dia react di sini, kemudian keputusan berikutnya saya masih mengasumsikan atau memprediksi dia masih mampu membentuk lower low kembali, but harus diperhatikan update apa yang terjadi, karena zona di tempat market ini mereact di situ artinya adalah cycle time frame kecil juga sedang membentuk penurunan bergerak searah dengan market ini. Nah, perhatikan di situ adalah zona 423, di mana tadi adalah 161 di time frame besar. Confluence area seperti ini bisa membuat kita berhati-hati, kemudian mengukur risk and reward di mana kita mengambil entry. Analisa hanyalah analisa, tetapi dalam mengambil keputusan itu tidak bisa mengikuti orang lain. Oke, ini adalah H1. Based on H1, oke, kita bisa melihat sebuah pergerakan impulsif. Ada Marubozu bullish, and then rally base rally, kemudian sedang membuat pergerakan untuk berlatih untuk menuju reversal. Namun harus dilihat bahwa kenaikan ini masih belum menyelesaikan breakout zone area penting dari atas seperti ini, belum ya, dia hanya naik sebentar. Artinya untuk kalian yang scalping harus berhati-hati. Candle ini berhenti tepat di white zone middle area accumulation yang ada di sini, maka itu adalah true of value dari pergerakan ini. Yang mengikuti seminar Master Pattern 2022, kalian sudah saya pernah jelaskan bahwa ini adalah contraction, and then go more low, pull back, and go more low, and back to true of value. Dia berada di true of value, kemudian 1730 menjadi close spot market gold, oke. Dan saat ini kalau kita perhatikan, untuk yang ingin mengambil buy, berhati-hati. Begitupun juga demikian, pastikan kalian bergerak searah dengan market. Based on H1, kalau kita melakukan penarikan Fibonacci, ya, dia react tepat di 161, and then dia akan mengejar, maksimum pullback to 61 untuk nanti dia baru membentuk struktur kembali dan follow the market. Karena bukan berarti 161, 261 kemudian sudah sampai di support buy, dan tidak. Kita memiliki beberapa SOP terlebih dahulu yang membuat kalian entry. Supply dan demand memang adalah area buy dan sell. Namun dalam mengambil keputusan kita membutuhkan signal dan konfirmasi. Signal dan konfirmasi tersebut, saya tidak tahu teman-teman yang di YouTube menggunakan signal dan konfirmasi apa. Jangan-jangan selama ini kalian hanya gambling di dalam market, dan saya rasa itu tidak akan baik untuk kalian ke depannya.
disuruh belajar juga tidak ingin, kemudian bergabung dengan komunitas yang baik juga tidak mau, subscribe pun terkadang tidak mau ya. Jadi tolong subscribe, like, comment, share. Seperti itu ya, nggak apa-apa kan, sedikit promosi. Oke, and then ini dari H1 punya pergerakan. Saya masih selama resisten yang ada di atas ataupun supply area ini belum ada breakout, jangan dulu masuk dengan quantity besar karena masih sangat berbahaya. Dan zona-zona efisiensi yang dapat terisi mulai dari sini. Di sini ada zona efisiensi, kemudian mitigation area, dia memitigasikan, dia memvalidkan suatu area menjadi best supply, dia memvalidkan area tersebut, and then everything yang ada di atas ini adalah supply area, kemudian dia pull back, and then dia akan mengejar mengisi efisiensi di sini. Namun sebelum efisiensi itu terjadi, haruslah ada beberapa pattern dan setup yang akan membantu market ini pergi go more high, and then barulah nanti kita memperhatikan apakah daily, weekly akan kembali mendorong market ini menuju penurunan. Karena pullback di dalam weekly dan monthly ini dapat membuat sebuah pergerakan tren di time frame yang lebih kecil. So, itu yang harus diperhatikan dan aware dengan keadaan ini. Contoh, apabila kalian buy, kalian memiliki how much your risk. Kalian punya risk sebesar ini. Untuk yang sell, kalian punya risk sebesar ini. Dah, kapan dan di mana kalian masuk, tidak ada yang salah dan benar untuk mengambil keputusan entry, tetapi bagaimana kalian mengakumulasikan risk, mengatur psikologi, mengatur entry, timing, ya, momentum, itu yang lebih penting dari semuanya. Artinya weekly downtrend, monthly downtrend, kemudian H4 pun juga demikian. Dan sekarang di H4 kita melihat ada 1, 2, 3 momentum candle bullish, kemudian break of structure, and then untuk H4, H1 kalian sudah mulai boleh berlahan untuk scalping saja di dalam range ini untuk mengambil buy position, tetapi jangan dulu terlalu panjang karena kemungkinan penurunan masih ada. Dia bisa membentuk satu ekor demand di sini, nanti dia bisa akan spike apabila dia terjadi expansion flag. Ini bisa kalian googling expansion flag, maka akan terbentuk seperti wedge atau triangle atau whatever yang kalian tahu. Saya kurang paham dengan chart pattern, but itu nanti dapat membuat market ini more volatile sampai nanti closing di monthly bulan berikutnya. Untuk itu, selama kita menganalisa di akhir video sebelumnya, perhatikan untuk kalian yang buy, apa sebenarnya reason kalian buy? Kalian buy counter the trend, kemudian untuk berscalping. Kalau kalian hold position, stop loss. Oke. Kemudian buy lagi, support, stop loss. Ini di mana area kalian stop loss. Itu kalau kalian tidak kalau punya stop loss. Kalau kalian tidak memiliki stop loss, kalian buy dari sini. Mampu kalian cut loss, mampu kalian bertahan? Tidak ya. Kalau sebelum entry kalian seperti Power Ranger. Oke, saya akan cut loss, saya akan stop loss. Tetapi ketika market itu pergi, kalian TP gelisah, kalian break even gelisah, kalian stop loss pun gelisah. Bergerak sebanyak 1000 pips ya. Maka range yang terbentuk ini sangat besar. Maka kalian harus berhati-hati. Dan ini adalah line terakhir yang bisa kita tandai di sini. Untuk pergerakan naik, ada beberapa area-area yang nanti harus kita perhatikan, dan beberapa line yang sudah kita jalani. Di sini ada support become resistant, oke, and then go more low. Itu pun juga saya clean kan terlebih dahulu. Area ini juga sudah berhasil di respect, saya akan delete kembali. Area ini terbreakout, and then pull back, and then go more low. Nah, dan sekarang fokuslah untuk yang berscalping, mulai dari M15 kemudian M30 ya. Yang untuk buy silahkan fokus untuk mencari buy, follow the structure, dan aware dengan risk yang kalian miliki. Zona ini besar teman-teman, oke? Dan kalian harus benar-benar mengerti bagaimana intraday dan scalping style itu dijalani ya, dan update posisi tersebut. Untuk M15 sementara secara fakta kita masih belum bisa melihat, belum ada demand yang terbreak, maka sekarang dia masih membentuk struktur high, dia membentuk pergerakan 1, 2, oke. Sampai mana nanti dia pergerakan ini akan dia membentuk subwave kecil di M15 ini, maka kita akan melihat untuk yang kalian ingin berscalping,
kalian bisa melihat bahwa 261 nanti dia akan mengejar confluence area zona yang sama yang sudah kita tandai tadi. Oke, untuk yang ingin sell, tunggu dulu sampai dia benar-benar di peak level H4, zona H4 dan lain sebagainya. Area-area ini adalah area yang akan terisi nantinya karena mitigation area, true of value, pullback, and then go more low, lower low, lower low, lower low. Secara garis besar konteksnya masih downtrend, jangan counter trend kecuali Anda menggunakan style of trading yang cepat dan mengatur resiko dan sudah bisa mengendalikan emosi. Itu saja di dalam pergerakan wave ini, berarti keputusannya adalah masih fokus dalam time frame besar untuk go more low karena masih ada zona-zona di bawah, tetapi berhati-hati pada saat nanti dia membentuk pullback. Di sana kalian harus melihat sampai mana range ini akan terbentuk karena weekly mulai masuk dan mengisi shadow yang ada di bawah. Benar ini adalah zona support di time frame besar, tetapi mampukah kalian memanfaatkan zona ini untuk menahan floating dengan range yang begitu luar biasa di dalam gold ini? Oke. Untuk yang belum terbiasa dengan pergerakan expansion, karena pergerakan range yang terbentuk kali ini melebihi sampai 1000, 1500, 2000 pips ya, berbeda dengan pada saat range yang terbentuk di beberapa tahun yang lalu. Maka di tahun ini sangat besar sekali, dan nanti setelah ini selesai, maka secara otomatis kalau range sudah terbuka, oke teman-teman, bila range ini sudah terbuka, kemudian dia membentuk patahan, drop best rally sampai nanti dia sempurna menyelesaikan dengan baik itu ending diagonal, expansion flag dalam wave 4 dari pergerakan cycle daily dan weekly, karena monthly masih belum memiliki pullback zone area. Disitulah nanti adalah bulan-bulan di mana pergerakan gold dapat kita tangkap untuk swing yang panjang. Apakah sekarang Mr. Brilliant? No, bukan atau belum waktunya, tetapi siapkan karena nanti setelah beberapa nanti terbentuk maka akan muncul high impact pull pattern seperti beberapa tahun lalu yang kita upload dalam video dengan live trade-nya. Itu akan muncul di beberapa kuartal 2 di tahun ini. Itu asumsi dan prediksi saya. Jangan terburu-buru, jangan FOMO, kendalikan emosi Anda, jangan pernah takut terlambat. Pullback itu pasti terjadi dan direction itu jelas di hadapan Anda bila Anda mengerti what is the price action and price is everything. I mean, sampai di sini saja. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk program Basic Survival Class sudah kita mulai. Teman-teman di sana sudah mulai sedikit memahami basic dan kenapa market ini bergerak, dan beberapa position kita juga di sana ya, dari berdiskusi satu mindset, satu pemahaman, satu istilah, dan akhirnya menuju yang lebih baik dalam financial Anda. Baik, see you next time. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Berhati-hati, masih fokuslah yang berscalping mencari buy, tidak masalah. Sampai di beberapa area krusial, close profit, kemudian siapkan risiko Anda. Untuk yang ingin mengikuti time frame yang besar, cycle penurunan masih ada dengan direction yang akan pergi lebih rendah, namun aware dengan pullback. Jangan sampai Anda meresikokan full margin tanpa pengetahuan. Untuk yang ingin diskusi dan lain sebagainya, silahkan chat kami di Telegram dan join free group di sana. Yang untuk serius mengambil program, silahkan chat admin kami akan membantu Anda. Oke, see you next time dan